bermula pada Desember tahun 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona baru yang disebut SARS-CoV-2. Virus ini menyebar dengan cepat dan telah menyebar ke seluruh dunia dengan angka kasus dan kematian yang terus meningkat. Penyebab pasti terjadinya virus corona ini masih belum diketahui dengan pasti. Ada teori bahwa virus ini muncul di pasar hewan di Wuhan, di mana manusia pertama kali terinfeksi dan menyebar ke manusia lainnya. Ada juga spekulasi bahwa virus ini berasal dari laboratorium di Wuhan, tetapi belum ada bukti yang mendukung teori ini. Penemuan awal virus COVID-19 dilaporkan pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, China. Pada saat itu, sejumlah pasien dengan pneumonia tidak dapat diobati secara efektif dan jaringan paru-paru mereka menunjukkan peradangan yang serius. Para ilmuwan kemudian menemukan bahwa penyebabnya adalah virus novel yang sebelumnya belum pernah ditemukan pada manusia dan diberi nama SARS-CoV-2. Virus ini kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menciptakan pandemi global. Wabah virus COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. Virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Hingga saat ini, lebih dari 200 negara dilaporkan terdampak oleh wabah ini, dengan jutaan kasus positif dan ratusan ribu kematian. Banyak negara telah menerapkan tindakan pencegahan dan pengendalian untuk memperlambat penyebaran virus, seperti pembatasan perjalanan, karantina wilayah, serta himbauan untuk memakai masker dan menjaga jarak sosial. Meski begitu, virus ini masih bertahan dan menyebabkan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang signifikan di seluruh dunia. Kasus terbesar virus COVID-19 adalah pandemi global yang terjadi di seluruh dunia, telah mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, mengakibatkan ribuan kematian dan menimbulkan ketidakpastian besar dalam ekonomi global. Beberapa negara mengalami lonjakan kasus dan kematian yang sangat tinggi, seperti Amerika Serikat, Brasil, India, dan Meksiko. Namun, kasus terbesar mungkin saja lebih besar dari yang tercatat karena banyak orang yang tidak menunjukkan gejala atau tidak diuji. Selain dampak langsung pada kesehatan manusia, pandemi COVID-19 juga mengganggu kehidupan sehari-hari, pendidikan, perjalanan, dan perdagangan di seluruh dunia. Negara yang mengalami dampak terbesar dari wabah virus COVID-19 adalah Amerika Serikat. Hingga Oktober tahun 2021, Amerika Serikat telah melaporkan lebih dari 46 juta kasus dan lebih dari 753.000 kematian terkait COVID-19. Selain itu, Amerika Serikat juga mengalami dampak ekonomi yang signifikan akibat pandemi ini. Beberapa negara lain yang juga mengalami dampak besar dari wabah virus COVID-19 antara lain Brasil, India, dan Rusia. Pertama-tama, jika seseorang mengalami gejala-gejala seperti demam, batuk, dan sesak napas, maka mereka harus segera mencari bantuan medis. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus diambil untuk menangani virus COVID-19 adalah 1. Isolasi. Orang yang terinfeksi harus diisolasi secara terpisah dari yang lain untuk meminimalkan penyebaran virus. 2. Tes. Setelah diketahui bahwa seseorang telah terinfeksi dengan virus,
mereka harus menjalani tes untuk memastikan bahwa mereka benar-benar terinfeksi COVID-19. 3. Perawatan karantina. Orang yang terinfeksi harus dirawat di rumah sakit atau fasilitas perawatan khusus yang ditetapkan untuk menangani kasus COVID-19. 4. Perawatan medis. Orang yang terinfeksi harus diberikan perawatan medis seperti oksigen, antibiotik atau terapi cairan intravena untuk membantu tubuh melawan virus. 5. Pencegahan penularan. Pemberian vaksin COVID-19 dan mengenakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan secara teratur dapat membantu mencegah penyebaran virus ke orang lain. 6. Edukasi. Memberikan edukasi tentang cara mengurangi risiko penularan virus serta menjaga kesehatan tubuh secara umum, termasuk menjaga jarak sosial dan menghindari kerumunan serta menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit. Setiap negara telah menetapkan protokol untuk menangani kasus COVID-19, dan warga harus mengikutinya untuk meminimalkan risiko penyebaran virus. Pengobatan pasien COVID-19 tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan kondisi masing-masing pasien. Berikut adalah beberapa bentuk pengobatan yang dapat diberikan pada pasien COVID-19 banding 1. Pengobatan simptomatik pada pasien yang hanya mengalami gejala ringan atau sedang. Pengobatan dapat dilakukan secara simptomatik untuk meredakan gejala yang dialami seperti demam, batuk, sakit kepala, dan lain sebagainya. 2. Terapi oksigen. Pasien COVID-19 yang mengalami kesulitan bernapas dapat diberikan terapi oksigen untuk membantu mereka bernapas dengan lebih mudah. 3. Pengobatan antiviral pada pasien COVID-19 dengan gejala yang lebih berat. Dokter dapat memberikan obat antiviral seperti remdesivir atau favipiravir untuk menghambat perkembangan virus di dalam tubuh. 4. Kortikosteroids. Kortikosteroids dapat diberikan pada pasien COVID-19 yang mengalami gejala yang lebih berat untuk mengurangi peradangan di dalam tubuh. 5. Terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen dapat diberikan pada pasien COVID-19 yang mengalami gejala parah. Terapi ini melibatkan transfusi plasma dari pasien yang telah sembuh dari COVID-19 ke pasien yang masih sakit, untuk membantu memperkuat sistem imunitas dan meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan virus. Namun, sangat penting bagi pasien COVID-19 untuk selalu mengikuti protokol kesehatan seperti mengisolasi diri, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik dengan orang lain untuk mencegah penularan virus. Hingga saat ini, kasus COVID-19 masih terus meningkat dan menyebar ke seluruh dunia. Berikut adalah data kasus COVID-19 secara global per tanggal 26 Mei tahun 2021. Total kasus terkonfirmasi 168.149.806 kasus. Total kematian 3.493.202 kasus. Total pulih 150.874.171 kasus. Beberapa negara masih melaporkan peningkatan jumlah kasus secara signifikan, termasuk India, Brazil, dan Argentina. Sedangkan di beberapa negara lain, angka kasus terus menurun seperti Amerika Serikat dan Inggris. Meskipun demikian, upaya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara global, seperti melakukan vaksinasi dan mengikuti protokol kesehatan.